Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bu Hima berharap tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar meskipun sudah berapa minggu kita melaksanakan pembelajaran dari rumah secara online. Tapi tetap kita harus sabar, kita harus tetap menaati peraturan pemerintah, tetap berdoa dan tetap menjaga diri kita dan keluarga kita. Semoga corona yang menimpa negeri kita dan negeri di dunia pada umumnya segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasa. Anak-anak, di pertemuan kali ini Bu Hima ingin mengajak kalian menyaksikan sebuah video yang berisi tentang bab kita yang sekarang, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Pernah dengar ya? Ketika minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Di pertemuan kali ini kita akan masuk bab baru, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Nabi. Namun sebelum kita menyaksikan video tersebut, seperti biasa, alangkah baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Untuk yang kalian lakukan setelah ini, kalian saksikan dengan seksama video yang akan ditampilkan setelah ini. Apa yang kalian bisa pahami di video tersebut ya. Bu Hima minta kalian bisa menyaksikan dengan seksama tentang pengertian Khulafaur Rasyidin, siapa sajakah Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana yang kita tahu, jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat karena beliau sakit, pastinya umat Islam pada waktu itu membutuhkan sosok pemimpin pengganti Nabi Muhammad, yang kemudian terpilihlah beberapa orang, beberapa tokoh istimewa yang kita kenal dengan nama Khulafaur Rasyidin. Ada berapa jumlahnya, siapa saja, dan bagaimana kepribadiannya? Bu Hima harap kalian bisa temukan jawabannya di video yang akan Bu Hima berikan setelah ini. Selamat menyaksikan. Wah, akhirnya jadi juga kita umroh. Nah, pesawat akan segera berangkat. Ayo kita bersiap-siap. Hore! Kena! Kena! Syamil, Dodo, jangan lari-larian di situ. Kena! Besar sekali orang yang kamu tubruk, Syamil. Pantes saja kamu sampai terpental begitu. Kamu tidak apa-apa, Syamil? Aku tidak apa-apa, Dok. Hanya pegel sedikit pantatku. Makanya jangan lari-larian. Di sini kan banyak orang. Baru diperingatkan sama kakak tadi, sudah nubruk orang. Iya, Kak, maaf. Allahu Akbar. Syamil, Dodo, ayo ikut ayah. Nadia ikut ibu. Kita sholat asar dulu. Oh ya Bu, nanti setelah sholat asar kita bertemu di sini lagi ya. Baik ayah. Wow, megah sekali masjid ini. Subhanallah, hiasannya bagus dan indah. Nah, itu sudah komat. Ayo, kita segera mengambil tempat untuk sholat berjamaah. Jauh tidak, Paman? Kenapa sih kamu bertanya begitu, Dok? Bukan apa-apa, Syamil. Tadi Dodo cuma sedikit makan siangnya. Kalau tempatnya jauh, nanti Dodo kecapean deh. Tidak jauh kok. Tuh. Oh, di situ ya. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan sholat asar. Ayah, terakhir
nerangin tentang Khulafaur Rasyidin? Baik, dengarkan ya. Iya, Siap, Paman. Pak ya. Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu khalifah yang berarti pemimpin dan al-Rasyidin yang berarti benar, pintar, atau lurus. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah sebuah gelar yang diberikan atas kepemimpinan seseorang setelah Rasul yang menegakkan agama dengan benar dan lurus. Oh, lalu siapa saja yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin, Paman? Pertanyaan yang bagus, Dok. Dodo gitu loh. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Di antaranya, 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Oh, Dan para Khulafaur Rasyidin ini juga mendapatkan surga sebagai balasannya. wah, enak ya mereka. Mereka pantas mendapatkan itu, karena perjuangan mereka menegakkan agama Allah, mereka lakukan dengan benar dan lurus, berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi. Oh, Di samping itu, jasa-jasa mereka sangat banyak terhadap penegakan agama Allah. Jasa-jasa mereka apa ya? Baik, akan Ayah jelaskan satu persatu. Pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jasa beliau diantaranya, 1. Membebaskan para budak dan menumpas nabi palsu. 2. Memberantas kaum murtad. 3. Menghadapi kaum yang ingkar zakat. 4. Mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran. Kedua, Umar bin Khattab. Jasa beliau diantaranya, pada masa pemerintahan Khalifah Umar, wilayah Islam semakin meluas, sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan. Juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Ketiga, Utsman bin Affan. Jasa beliau diantaranya melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak. Karya monumental Utsman yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah menyelesaikan penyusunan kitab suci Al-Quran. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jasa beliau diantaranya adalah memenangkan peperangan yang sekaligus berhasil mempersatukan kembali kaum muslimin setelah terjadi perang saudara yang berkepanjangan. Nah, demikianlah sebagian jasa-jasa besar para Khulafaur Rasyidin. Nah, sebagai penerus umat Islam, hendaknya kalian meneladani kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin itu. Sambil menunggu waktu maghrib, ayo kita jalan-jalan dulu. jauh tidak, Paman? Syamil tahu deh. Paling Dodo takut kelaparan, Ayah. Oh itu. Jangan khawatir, Dok. Kita makan-makan dan minum-minum dulu sebelum jalan-jalan. Boleh deh kalau begitu. Dodo. Bagaimana anak-anak? Sudah disaksikan kan video yang Bu Ima kirim tadi? Bu Ima berharap dari video tadi kalian bisa mengambil banyak pelajaran, banyak sekali pengetahuan baru, dan juga semangat baru, serta menemukan sosok kebanggaan. Jadi ada berapa tadi? Khalifah pengganti Nabi, ada 4 yang biasanya dalam sholat tarawih selalu kita sebutkan. Al-Khalifah al-Ula, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Al-Khalifah As-Sani, biasanya kalau sholat tarawih kan begitu ya. Khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Dari keempat sosok khalifah tadi pasti dari masing-masingnya memiliki karakter yang istimewa dari masing-masingnya, dan Bu Ima berharap kalian bisa mencontoh dan kalian menemukan sosok kebanggaan. Dan Bu Ima berharap kalian bisa menerapkan nilai-nilai positif dari pelajaran di bab ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Bu Ima berharap kalian bisa menemukan referensi yang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.